Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan Shadow yang mendapatkan item langka yang sangat dia butuhkan. Pet, Ghost Bell, Ghost Night Wolf. Setelah digunakan, akan memanggil seekor Ghost Night Wolf level 11, yang bisa digunakan untuk bertarung maupun ditunggangi, syarat level 11. Setelah mendapatkan pet ini, Shadow sangat terkejut, karena Ghost Night Wolf adalah salah satu tunggangan tercepat yang bisa didapatkan di awal permainan. Lalu ditunjukkan statistik dari Ghost Night Wolf. Rank Gold, Strength 148, Vitality 155, Agility 191, Spirit 135. Pet mendapatkan pengalaman seperti masternya, bisa naik level, tapi jika dijual, levelnya akan kembali ke awal. Run fast, saat ditunggangi, kecepatan gerak meningkat 245%, Roaming Night, di malam hari, selalu dalam kondisi invisible level 1, serangan akan membatalkan efek ini dan memberi tambahan 120 poin serangan pembuka, butuh waktu 60 detik untuk kembali invisible. Burst Attack, menyerang satu target sebanyak 3 kali berturut-turut, tapi serangan plus 267 physical attack, cooldown 12 detik. Wolf Roar, memberikan buff ke rekan tim plus 35 attack, physical defense, dan resistensi semua elemen, durasi 1800 detik, cooldown 600 detik. Wow, luar biasa, ini tunggangan sekaligus pet tempur. Bahkan punya skill invisible, anjir gacor Kang Wakak. Setelah itu, Shin berganti ke dalam game, tepatnya di dalam area Gods Abandon Continent. Diperlihatkan Shadow yang sedang menunggangi petnya untuk menuju suatu area, yang pastinya, area tersebut pasti dipenuhi oleh banyak monster yang bisa dibunuh oleh Shadow dengan mudah. Dengan pet barunya, tentu saja itu mempermudah Shadow dalam mengalahkan banyak monster, karena pet itu memiliki kecepatan yang luar biasa, sehingga Shadow semakin cepat untuk farming lifespan dan juga level. Sekarang aku harus naik ke level 15, sambil ngumpulin sumber daya untuk memperpanjang umur pet. Nanti saat lockout, aku bisa langsung ke Magic City, bunuh Qian Sisi dan hilangkan ancaman selamanya. Setelah beberapa saat, akhirnya Shadow sampai di tempat tujuannya, yaitu arena duel Jianghai. Tempat ini luas, ada 2 lantai dungeon, jalurnya rumit, dan penuh monster. Tempat terbaik buat aku naik level dengan cepat. Dan akhirnya, Shadow sampai di kerumunan monster yang berada di tengah-tengah arena. Shadow pun langsung melompat ke arah kerumunan monster itu dengan sangat cepat. Overview of Shadow Attack. Shadow langsung menggunakan skill itu untuk menebas dan langsung membunuh banyak monster itu. Shin lalu langsung berganti ke pagi harinya. Diperlihatkan, An Yu yang sedang melawan monster serigala dan berhasil membunuhnya. Mantap, akhirnya menang. Dan tiba-tiba, ada satu anomali yang sepertinya menyukai An Yu. Wah, nggak salah lagi, Kapten An memang luas biasa, damagenya gila. Dan orang itu adalah, anak dari kepala biru Jianghai, Ma Nailiang. Profesi tersembunyi Dragon Warrior memang kuat, An Yu emang wanita pilihanku. Mendengar itu, An Yu hanya merendah karena itu bukan apa-apa. Tadi itu bos Golden level 8, butuh 10 menit lebih buat kira kalahkan bareng-bareng, gimana bisa si Shadow bunuh bos Platinum sendirian. Namun Ma Nailiang justru menghina Shadow dengan berkata bahwa, dia kan cuma assassin pengecut yang ngandelin sembunyi-sembunyi, mana pantas dianggap hebat. Dan dalam hati Ma Nailiang dia cukup senang karena An Yu tidak dari keluarga yang terpandang, sebagai anak pejabat Ma Nailiang berasumsi bisa mendapatkan An Yu dengan mudah. Hahaha, anomali satu ini emang kocak ya, sekali tebas Shadow aja udah pasti mati, tapi banyak omong banget. Mendengar kata-kata Ma Nailiang sebelumnya, An Yu berkata bahwa bukannya dirimu juga, kau kan juga tipe pemanah yang cocok buju bos diam-diam kayak gitu. Ma Nailiang lalu berkata bahwa dirinya berbeda, karena dia adalah orang terhormat, tidak mau main licik. Aku dengar reputasi si Shadow itu jelek, bahkan di dunia nyata katanya dia suka membunuh. Aku kenal polisi di Magic City, dia Shadow Hunter level 3 anti-invisible. Mending kita jebak si Shadow, cari tahu identitas aslinya, lalu kendalikan. Orang kayak dia cuma aman kalau dipakai untuk kepentingan pemerintah. Kalau nggak begitu, kejadian kayak Song Fei dan Jiang Li bakal terulang kembali,
masa kita mau terus nutupin aib dia? Mendengar itu, An Yu dan Wang Meng langsung tertawa terbahak-bahak karena omongan Ma Nailiang seperti mencerminkan dirinya sebagai orang bodoh. Setelah itu, An Yu menjelaskan bahwa bukan dia yang butuh bantuan kita, melainkan kita yang harus bantu dia, agar jalan kita selaras dengan dia. Hanya dengan begitu kita bisa aman dan bekerja sama dengan dia. An Yu juga bercanda mengatai Ma Nailiang sebagai anak pejabat namun bodoh wakak. Mendengar itu, Ma Nailiang begitu emosi terhadap Shadow, sialan si Shadow cuma assassin cupu. Kalau sistem anti-invisible aktif, dia pasti bisa dikalahkan. Ma Nailiang lalu teriak-teriak di belakang An Yu dan Wang Meng dengan mengatakan bahwa dirinya akan membunuh si Shadow itu. Namun, An Yu dan Wang Meng tidak memperdulikan Ma Nailiang sama sekali karena dia hanyalah anak pejabat, sekali lagi anak pejabat yang arogan tanpa tahu batas kemampuannya sendiri, serta dia hanya mengandalkan kekuatan dari keluarganya, sekali lagi anak pejabat awok-awok. Gila, si Shadow kalau nyerang asal-asalan aja bisa dapat item rare bahkan epic. Dia udah bunuh berapa bos sih sebenarnya? Atau jangan-jangan dia punya skill pencari harta? Namun tiba-tiba, Wang Meng mengatakan bahwa Wang Meng punya sedikit kekhawatiran. Wang Meng lalu menjelaskan tentang kasus hilangnya keluarga Dongfang di restoran Jiangnan. Kalau itu memang perbuatan Shadow, apakah kita tetap harus bantu dia? Kita belum tahu kepribadiannya, gimana kalau di dunia nyata dia beneran pembunuh berantai? An Yu lalu menjawab bahwa dirinya juga tahu tentang kasus itu, atasan juga sangat perhatian dan curiga ke Shadow, tapi gak ada bukti kalau itu ulah dia. Tapi, walaupun itu benar dia yang lakukan, aku tetap akan bekerja sama dengannya. Bahkan kalau atasan nggak mau bantu, aku sendiri yang akan bantu dia. An Yu memang cewek yang pengertian ya guys ya, apakah ini tanda-tanda cinta mulai tumbuh wakak? Wang Meng lalu bertanya kenapa An Yu melakukan itu. An Yu lalu menjawab bahwa siapa sih yang gak mau nyentuh pantat Shadow, yang artinya siapa sih yang gak mau dekat dengan orang yang kuat, karena dengan kita jadi sekutu orang yang kuat, banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Dan tiba-tiba, salah satu anggota party mengatakan bahwa di depan mereka ada arena duel pertempuran. Tapi semua monster di dalamnya sudah mati. Seluruh lantai dipenuhi mayat, entah dari tim mana yang bisa membunuh semua monster di dalam sana. Mendengar itu, An Yu dengan sangat semangat langsung menuju ke arena itu. An Yu memang selalu excited ya kalau sudah menyangkut soal Shadow. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya mereka sampai di dalam arena. Gila, banyak banget lootnya, bisa ada ratusan monster di sini siapa tim segila ini sih? An Yu langsung berasumsi bahwa ini pasti ulah Shadow, dan An Yu juga menyuruh untuk mencari Shadow karena dia pasti ada di sekitar sini. Ma Nailiang yang mendengar An Yu begitu yakin ini ulah Shadow bertanya kenapa An Yu begitu yakin bahwa ini ulah Shadow. An Yu lalu menjawab, karena dia rank 1. Tim kita yang rank 2 aja nggak sanggup ngelakuin ini, jadi gak mungkin tim lain ada yang sanggup. Mendengar itu, Ma Nailiang kembali tersulut emosi dan mengatakan bahwa dirinya juga bisa seperti Shadow kalau dia punya skill invisible. Namun An Yu sekali lagi mengabaikan Ma Nailiang dan langsung menghubungi Shadow. Kakak Shadow, kamu masih online gak? Kamu pasti dapat banyak item dan skill block di sini kan, jual dong ke kami. Mendengar itu, Ma Nailiang hampir kembali mengeluarkan kata-kata untuk menghina Shadow. Namun sebelum dia mengeluarkan suaranya, Shadow sudah berada di belakang badan Ma Nailiang. Setelah menyadari bahwa Shadow ada di belakangnya, Ma Nailiang sangat terkejut hingga dirinya jatuh dan sangat ketakutan. Setelah melihat Shadow muncul dan dia menunggangi sebuah pet, An Yu sangat kagum terhadap Shadow, makin cinta sih ini si An Yu sama Shadow kalau gini ya. Shadow lalu berterima kasih karena sudah mengirimkan koordinat makam sebelumnya, karena Shadow mendapatkan pet ini dari sana. Shadow juga mengatakan pada Xiao Hei terima kasih karena dirinya lah yang menemukan tempat itu. Shadow lalu melanjutkan tujuan utamanya muncul di sini. Ayo transaksi, item-item di tanah ini juga bisa kalian ambil semua, seperti biasa. An Yu lalu menjawab, aku ngerti kok, kalau nggak cocok ya nggak usah beli, kakak Shadow selalu kasih harga wajar. Ma Nailiang yang melihat keakraban An Yu dengan Shadow, membuat dirinya merasa sangat cemburu dan merasa malu. Dasar Shadow brengsek, berani-beraninya bikin aku malu di depan umum.
Tunggu saja pembalasanku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.